Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asil badani, maksiat badan, yaitu maksiat yang dihitung dosanya oleh Allah sekujur badan. Yang mana ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyiksa badan seorang hamba, yang itu termasuk daripada badan tersebut adalah kulitnya. Ketika disiksa, sebelumnya mereka itu bersaksi atas maksiat yang diperbuat. Apa kata Allah? Lima syahidtum wa qalu li juludihim alaina. Lima syahidtum alaina wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka orang-orang yang di neraka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi atas perbuatan dosa kami, wahai badan, wahai kulit? Qalu, badan itu, kulit itu, kemudian bersaksi, apa? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan aku bisa bicara sebagaimana dia mampu menjadikan setiap sesuatu berbicara. Maka badan yang kita pakai inilah badan yang akan menerima nikmat, dan wal'iyadu billah badan yang akan menerima azab. Kemudian setelah la ilaha illallah, badan yang akan menerima kenikmatan surga adalah badan kita, kulit ini, badan ini yang kayak yang anak punya ini. Begitu juga wal'iyadzubillah, mudah-mudahan selamat, badan inilah yang akan menerima azab, badan yang kita punya ini, kulit yang kita punya ini. Ya, sampai disebutkan setelah disiksa beberapa kulit tersebut, badalna juludan ghairaha liyadukul adab. Kata Allah, ketika kulit yang kena siksa itu gosong, rusak, maka kami akan mengganti dengan kulit yang lain, liyadukul adab, agar mereka betul-betul merasakan siksa dariku. Sehingga kita, pecot, kalau kita ibarat kita mencambuk, ente anak cambuk, kalau sudah sembuh, baru mau sembuh, anak cambuk lagi. Wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maksiyatu bikullil badani. Adapun maksiat keseluruhan badan adalah kal uquqin lil walidaini, seperti durhaka kepada kedua orang tua, wal'iyadu billah. Durhaka kepada kedua orang tua, apa sih tolak ukurnya? Apa bermuka masam? Apa berkata kotor? Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala takul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Dan jangan kalian mengucapkan saja tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik. Kita monteng Sumenep, kalau orang Sumenep seperti ini, itu tidak boleh, karena itu menyerupai ucapan Nah, disebutkan dalam riwayat, al-aq la yadkhulun nar. Maaf, al-aq la yadkhulul jannah, wal bar la yadkhulun nar. Orang yang durhaka tidak akan bisa mencium baunya surga. Orang yang berbakti tidak akan bisa menghisap, tidak akan bisa mendapati asapnya api neraka. Makanya berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Apa garis besarnya orang dikatakan durhaka? Tulis. Apa garis besarnya orang itu dikatakan durhaka?
Dikatakan di sini al-aqlil walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yang pertama minas sabbi, mencaci, waddarbi, memukul, wajalbil la'ni, melaknat, wa isyaniha fil ma'ruf, ketika orang tua memerintahkan kebaikan kita menyalahi, wat tadajjur min wujudihima, kita merasa terganggu dengan keadaan keduanya. Ada orang tuanya merasa tidak enak, merasa lak nyela merasa ngaboti, waliyadzubillah, waqt taqsir fi hukukihima, dan teledor untuk menunaikan hak orang tuanya, wa adamul infaki alaihima, tidak menginfakkan harta kepada kedua orang tuanya, wa adami khafdil janahi lahuma, tidak lemah lembut kepada kedua orang tua. Lah, yang terakhir ini wa taqdimu, anak daripada kedua orang tua, termasuk daripada kategori mendurhakai orang tua. Ya, kecuali fi mas'alatil wajibat, kecuali yang berkaitan dengan kewajiban. Contohnya, dalam kitab-kitab fikih disebutkan seorang suami itu wajib memberi nafkah kepada istrinya terlebih dahulu. Ya, ketika dia memiliki kelebihan harta, maka boleh baginya memberi nafkah kepada orang tua. Tapi selama dia tidak memiliki kelebihan harta, maka kewajiban nafkah kepada istrinya didahulukan. Maka mendahulukan istri dalam hal ini bukan termasuk uququl walidain, bukan termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Tapi ini adalah kewajiban yang memang didahulukan. Seperti kita sholat fardu dan sholat sunnah, mana dahulukan sholat fardu. Itu termasuk daripada taqdimuz zaujah wal aulad alaihima, mendahulukan anak dan istri daripada kedua orang tua. Bahkan disebutkan sunnah bagi seorang suami memberi kepada ibunya uang di hadapan istri dan anaknya. Mun parlo laporan. Kalau dibutuhkan lapor, ceritakan semua kebaikan ente kepada istri ente, kebaikan tersebut kepada orang tua. Lek, engkau mele sepeda motor ke Pak. Bongko mas, ya ada kek gampang pada boleh. Engkau apri emas kama, bongko tu lagi emas. Itu ini gampang, engkau pun anda abid kian. Bisanya lagi. Sunnahnya apa? Cerita kepada istri kalau ente memberikan sesuatu kepada ibu. Jangan sampai mendahulukan istri dalam bab seperti ini, akhirnya kita menjadi orang yang durhaka. Nah, ingat cerita Alqamah, ya, sahabat Nabi ketika mendahulukan istrinya apa? Tidak bisa baca syahadat ketika sakratul maut. Akhirnya kata Nabi, panggil ibunya. Ketika datang ibunya, tanya, apakah Alqamah anakmu? Betul anakku. Apa yang diperbuat? Alqamah baik wahai Nabi. Gak punya salah sama engkau. Punya wahai Nabi. Apa? Taqdimuz zaujah. Semenjak nikah dahulukan istrinya daripada saya. Maafkan Alqamah. Akhirnya dimaafkan. Setelah dimaafkan, dikuburkan oleh sahabat. Nabi mengatakan, man qaddama zaujata ala ummih. Barang siapa yang mendahulukan mendahulukan istri atas ibunya, fa alaihi laknatullah, akan dilaknat oleh Allah, wal malaikatu, dilaknat oleh malaikat, wan nasu ajmain, dan semua malaikat melaknat, la yaqbalullahu minha sorfan wala adla. Allah tidak akan menerima amal ibadah wajib dan sunnah apapun ditolak. Waliyadzubillah. Bahkan dalam sebuah hadis, kullu dunubi
yaghfirullahu minha ma yasha. Setiap dosa yang diperbuat seorang hamba akan diampuni oleh Allah, tergantung Allah. Illa uququl walidaini, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjiluhu fihi li sahibihi fil hayah qabla al mamat. Sebab Allah akan mendahulukan siksanya di dunia sebelum nanti di akhirat, wal iyadu billah. Maka ini termasuk daripada maksiat badan. Ayuhal ikhwan, yang kedua, wal firaru minaz zahfi wa huwa minal kabair. Dan termasuk dosa besar yang kedua adalah lari dari medan perang. Ketika diminta untuk perang oleh amir, oleh pemerintah kita, ayo perang. Li ajli i'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Bagaimana? Ente lari dari peperangan. Kita lari dari medan perang setelah melihat musuh. Bagaimana? Minal kabair, termasuk dosa besar dan termasuk maksiat badan. Wa ghairu ma dzukir, dan semua daripada yang disebutkan dari maksiat badan itu contohnya seperti mithlu qati'atir rahim, termasuk maksiat badan adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturrahim. Al-Imam Zainal Abidin, beliau mengatakan, Ali Zainal Abidin mengatakan, la tusahib gati', jangan berteman dengan orang yang memutus tali silaturrahim. Fa innahu yul'anu thalatha marrat fil Qur'an, karena orang yang memutus tali silaturrahim dilaknat di 3 ayat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Siapa orang yang memutus tali silaturrahim? Orang yang tidak menyapa kepada sanak familinya. Macidiknya sokere. Adik masalah ben sabopo. Matuwa kamu so. Epar karena cerai ada. Timo sogi akan dina ya. Betesebei, baan ko engko. Taretan. Semua yang ada kerabat namanya mutus tali silaturrahim. Bahkan Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi. Kebalikan orang mutus tali silaturrahim adalah menyambung tali silaturrahim. Tapi Nabi mengatakan yang dikatakan menyambung itu bukan balas-balasan. Laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturrahim bukan balas-balasan. Mon ban karoma, engko karoman kakeh. Kalau ente ke anak ke ente. Innamal wasil idza qata'at rahimuhu wa salaha. Yang dikatakan menyambung tali silaturrahim yaitu ketika terputus tali silaturrahim, kau yang menyambungnya. Terakhir, wa zulmin nas, dan mendolimi manusia termasuk daripada perbuatan maksiat badan. Ya, apapun kezalimannya, zalim masalah harta, zalim masalah kehormatan, ribai orang, zalim masalah jabatan, zalim masalah apapun, termasuk maksiat badan yang perlu dihindari. Wallahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu yarda, dan Allah zat yang memberikan taufik kepada kita, zat yang maha menolong atas apa yang dicintai dan diridhoinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina, menjadi hujjah yang bisa meringankan kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Annallahu yaj'alna wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ij'alna wa iyyakum minal ulama'il amilin al-muallimin al-mukhlisin al-ghaniyin az-zahidin al-mutawakkilin as-sabirin as-sadiqin as-salimin al-muttaqin. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam was su'ud waj'alna min ahli al-wafa'i bil uhud warbutna bi sahibil maqamil mahmud Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah wa ala ma nawa al-habib Umar
wa ala man wa masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Fadhal, silakan. Tadi sinyal kurang bagus, kurang baik waktu menjelaskan setelah merasa terganggu dengan keberadaan kedua orang tua. Terus setelah itu apa? Wa taqdur biwujudihima wa taqsir fi hukukihima. Teledor atas hak-hak mereka. Terus yang selanjutnya tidak menginfakkan harta kepada kedua orang tua. Setelah itu, Ya, lagi sinyal. tidak menginfakkan dan wa adamu khafdil janahi lahuma, tidak berlemah lembut kepada kedua orang tua. Ada lagi? Waalaikumsalam, Ya. Beb. Waalaikumsalam, Habib. Fadhal. Mengenai maksiat badan, beliau pada saya memutus silaturahim, Beb. Ya. Berema Beb, apa namanya itu, kiat-kiatnya supaya ikhlas ate ini untuk nyambung ke orang se ke kita. Soalnya untuk Ya. untuk kita lah ngalai itu kan berat, Beb. Betul. Pertama, kita harus tahu fadilahnya orang yang langalai, orang yang mengalah. Apa fadilahnya orang mengalah? Pertama, tidak dapat ancaman yang mutus tali silaturahim. Bahkan Habib Umar pernah menyebutkan satu hadis. Barang siapa, perlu didengar ya. Barang siapa yang meminta maaf, barang siapa orang yang dimintai maaf tapi tidak memaafkan. Dimintai maaf, saya minta maaf, dia tidak mau. Maka orang itu diharamkan untuk mendapatkan air di telaga Al-Kautsar Nabi nanti di hari kiamat. Yang mana semua orang itu akan meminum. Bahkan ada yang dari tangannya Nabi. Ada ternyata orang yang mamnu. Orang yang mau, yang tidak boleh menerima cawan, gelas dari tangan Nabi ketika di hari kiamat. Siapa? Orang yang dimintai maaf, cuma tidak memberi maaf. Ya. Nah, kita harus tahu fadilahnya. Itulah kita diuji keimanannya. Kita berbuat ini karena siapa sih? Karena Allah, ya sudah. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa menjadi seperti Abu Dhamdham? Tanya sahabat, kenapa Abu Dhamdham wahai Nabi? Abu Dhamdham itu amalannya, setiap mau tidur dia bilang, ya Allah, kehormatan saya yang dicaci itu, yang saya tidak disapa, saya dirasani, saya difitnah, saya halalkan malam ini. Saya berikan kepada mereka, saya ikhlas ya Allah. Maknanya apa? Nanti jangan dituntut orang itu. Jangan dituntut, ya Allah saya ikhlas. Kalau tidak ikhlas dituntut. Nah dari situ maka ada tempat di hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam bukan untuk meminta maaf, tapi memberi maaf.
Karena minta maaf mudah, memberi maaf ini yang sulit. Sampai disebutkan ketika di hari kiamat ada seruan. Berdirilah kalian orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka berdiri cuma mereka sedikit. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dari fadilah-fadilah semacam ini, kita tahu kalau saya lawan tambah putus tali silaturahim, saya salah. Saya nggak dapat daripada kemuliaan itu. Makanya pentingnya punya ilmu, pentingnya ada ilmu seperti itu, biar tahu mana bedanya orang yang tidak punya ilmu ataupun orang yang punya ilmu. Yang lain? Fadhal. Insya Allah setelah kitab ini kita selesai, kita akan membahas kitab Aqidatul Awam. Ya, Aqidah Awam. Kenapa? Itu kitab yang barokah, kitab Tauhid, itu akidah-akidah mendasar. Ma'lumun minad din bid-darurah. Pengetahuan mendasar tentang akidah yang orang kalau tidak tahu dosa besar. Ya. Orang kalau tidak tahu dosa besar. Banyak orang, oh anak sudah tahu, ternyata tidak tahu. Insya Allah. Di takhtim nanti kita akan membahas 5 golongan orang-orang yang diharamkan barokah di bulan Sya'ban. Karena Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah beri barokah di Rajab dan bulan Sya'ban. Ada yang mamnu. Orang yang diharamkan dapat barokah di bulan Sya'ban. Siapa? 5 golongan. Kalau di bulan Sya'ban haram barokah, apalagi Ramadan. Waliyadzubillah. Seputar materi ataupun yang lain, ataupun masalah Isra wal Mi'raj. Karena besok peringatan Isra wal Mi'raj. Andaikan kejadiannya, nanti malam Nabi berangkat. Iya Habib, iya Habib. Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj ada di rumah Ummu Hani. Nabi ketika Isra wal Mi'raj ada di rumah Ummu Hani. Tiba-tiba loteng dibuka. Turun malaikat. Kemudian dibelah dadanya Nabi. Jadi Nabi dibelah dadanya 4 kali. Ketika sama Halimatus Sa'diyah umur 4 tahun, ketika umur 10 tahun, ketika diangkat menjadi nabi, yang keempat adalah ketika Isra wal Mi'raj. Setelah itu Nabi disiapkan kendaraan namanya buruk. Parkirnya di mah buruk ini, marah. Kan kudu tahu, sabo ini mah buruk ya. Kan gitu. Ternyata buruk itu diparkir di Hijir Ismail. Tahu Hijir Ismail? Yang ada bangunan pojok itu belum selesai, itu parkirnya buruk di situ. Disitulah Nabi diperjalankan oleh Allah di malam yang mulia. Yang secara akal kita tidak masuk. Perjalanan 2 bulan disingkat menjadi sekitar 4 menit saja. Mak bisa kibib, pangeran siapa mangkat. Peter mangkat. Ingat saya beri uncengan dari Pasuruan, kata Tango, cok macet Sarah. Karena mangkat. Coba mangkat ben bupati. Kan bode pengawal, bode patwal. 2 jam sampai saya. Nah beda mangkat, beda mangkat. Sedangkan Allah menghentikan waktu saat itu. Diambil waktunya. Yang biasanya berputar secara normal, ini tidak normal. Dengan kejadian-kejadian
yang dilihat Rasulullah SAW. Tanggal berapa? Ternyata Nabi dimi'rajkan 4 kali, hadirin. 4 kali. Hanya yang kejadian yang paling besar mi'rajnya Nabi, yaitu yang terakhir di malam 27 Rajab. Malam yang istimewa, malam yang insya Allah nanti malam itu kejadiannya. Kalau mau lihat Isra wal Mi'raj tadi malam. Nanti malam, maaf, nanti malam. Besok Nabi sudah balik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj, beliau melihat golongan orang-orang yang memakan dagingnya sendiri. Daging sebelah ini, apa ini? Sisi. Dipotong sendiri pakai pisau dimakan, dimotong sendiri pakai dimakan. Tanya siapa itu Jibril? Kata Jibril, mereka orang-orang yang yaghtab anin nas, orang yang meribai orang lain. Rasan-rasan orang lain. Menukil satu hadis, barang siapa orang yang berriba kemudian meninggal, maka dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Maaf. Ya betul. Barang siapa orang yang riba belum tobat, meninggal, awal masuk ke dalam neraka. Tapi riba kemudian tobat, maka orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Termasuk daripada riba adalah membicarakan pemerintahan secara afrod, secara pribadi. Ya, siapapun dia, 01, 02, 03, 04, 05. Kalau kita menyebut nama, berarti sekarang itu riba dia. Beda kalau kita ngomong kenapa sih pemerintah saat ini begini, tidak ada masalah. Tapi kalau disebut nama, dia sekarang lagi riba dia. Dan dia nanti akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memang yang ente omongi ada. Kalau misalkan tidak ada, maka ente sekarang namanya buhtan. Ente ini pembuat fitnah. Lebih parah dari yang pertama. Hati-hati, berapa banyak orang tergelincir di dalam masalah pemilu ini dengan menjatuhkan kanan, menjatuhkan kiri, menyebut mereka paslon-paslon dengan nama. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa saat itu, Nabi melihat satu umat yang banyak. Nabi tanya, ini siapa? Jibril. Kata Jibril, ini umatnya Nabi Musa. Kemudian Jibril mengatakan, coba kau lihat ke arah yang satunya. Maka Nabi melihat kepada arah satunya, fara'a jam'un katsirun. Maka Nabi melihat lebih banyak lagi umat. Nabi tanya, kalau itu umatnya siapa? Kata Jibril, itu umatmu wahai Muhammad. Mereka thulusun, yang banyak itu sepertiga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab wala iqab wala azab. Amin ya rabbal alamin.